Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini, sosialisasi e-faktur 3.0. Bapak Ibu sekalian, harapan kami Bapak Ibu sekalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa beraktivitas, meskipun mungkin mengurangi beberapa aktivitas seperti seharusnya acara seperti ini biasanya akan kita selenggarakan secara tatap muka, tapi kali ini dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, kami mengadakannya secara daring melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi intensitas atau pemahaman kita akan aplikasi ini nanti. Bapak Ibu sekalian, saya Andi Subagio, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Nanti kita akan bersama-sama sekitar 1,5 sampai 2 jam ke depan untuk sosialisasi e-faktur ini. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita, Pak Septiadi Panca Wibowo, Akun Representatif Waskon 1 KPP Pratama Gresik Selatan. Nanti juga acara ini akan dibuka oleh Bapak Priyo Hirnowo, Kepala KPP Pratama Gresik Selatan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya akan kita ikuti sambutan dan sri pengantar dari Bapak Priyo Hirnowo, Kepala KPP Pratama Gresik Selatan. Kepada Bapak Priyo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Andi Subagio, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Gresik Selatan. Yang saya hormati Pak Septiadi Panca Wibowo, narasumber kita pada pagi hari ini, serta seluruh tim yang menyiapkan acara sosialisasi e-faktur 3.0. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu wajib pajak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu wajib pajak semua sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama-sama pada pagi hari ini untuk nanti kita kurang lebih setengah hari sampai dengan jam 12-an kita mengikuti acara sosialisasi aplikasi e-faktur 3.0. Tentunya yang pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan ridho-Nya kita semua bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu wajib pajak yang saya hormati dan banggakan, sebelum saya nanti menyampaikan beberapa kata pengantar ataupun pengarahan, ada baiknya Bapak Ibu wajib pajak yang saya hormati dan banggakan, saya minta izin untuk memperkenalkan diri saya, karena kebetulan saya baru ditugaskan kurang lebih 3 minggu oleh pimpinan untuk memimpin KPP Pratama Gresik Selatan. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Priyo Hirnowo, Bapak Ibu semua. Saya ditugaskan sejak sebenarnya dilantik tanggal 24 Agustus oleh Ibu Menteri Keuangan. Tapi saya baru mulai bertugas secara aktif sejak awal September. Jadi kurang lebih Bapak Ibu saya bertugas di KPP Gresik Selatan kurang lebih baru 3 minggu. Sebelumnya Bapak Ibu saya bertugas sebagai Kepala KPP Pratama Bangkalan. Saya bertugas di Bangkalan kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kemudian sebelumnya lagi Bapak Ibu saya bertugas di Kanwil Jatim 2 sebagai Kepala Bidang DP3. Data pengawasan potensi perpajakan. Jadi sebenarnya kalau di Jatim 2, saya cukup lama, hampir 6 tahun, jadi saya sudah cukup familiar terkait dengan wilayah dan juga sektor-sektor usaha yang ada di Jatim 2 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian perkenalan dari saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu wajib pajak semua. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas peran serta, atas kontribusi Bapak Ibu wajib semua dalam melakukan kewajiban perpajakannya, baik dalam melakukan pembayarannya maupun melakukan pelaporannya, sehingga kebutuhan penerimaan negara untuk membiayai seluruh kegiatan kenegaraan bisa dilakukan.
Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua atas peran sertanya dalam membangun negara yang kita cintai ini. Dapat saya sampaikan Bapak Ibu wajib pajak yang saya hormati, untuk tahun 2020 KPP Pratama Gresik Selatan mendapatkan amanah dari pimpinan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 601 miliar. Sekali lagi 601 miliar Bapak Ibu untuk target tahun 2020. Sampai dengan hari ini, tadi pagi saya cek di dashboard di monitoring penerimaan, untuk capaiannya adalah sebesar 393 miliar atau kurang lebih 65,4% dari target yang dibebankan atau diamanahkan kepada kami. 65%, jadi masih ada kekurangan kurang lebih 35%. Jadi sekali lagi kami berterima kasih Bapak Ibu semua atas kontribusi, atas peran serta Bapak Ibu semua. KPP Gresik Selatan sampai dengan hari ini sudah bisa mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 393. Masih ada kekurangan kurang lebih 208 miliar dalam jangka waktu 3,5 bulan ke depan. Kami percaya dengan dukungan dari Bapak Ibu semua untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dengan benar, dan dengan kerjasama dari kami semua, seluruh aparat perpajakan yang ada di Gresik Selatan, dengan kerjasama, dengan koordinasi, kami yakin target sebesar 601 miliar dapat terrealisasikan, dapat terwujudkan sampai nanti akhir Desember tahun 2020. Dan tentunya kami berharap, kami mendoakan kepada Bapak Ibu semua di tengah kondisi ekonomi yang memang ada tantangan yang cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19 yang cukup mengganggu kegiatan perekonomian. Tapi kami berharap, kami mendoakan Bapak Ibu semua dalam kegiatan usahanya tetap bisa berjalan dengan lancar, bahkan harapan kami untuk sektor-sektor usaha tertentu bisa semakin maju, semakin berkembang. Dengan kegiatan usaha yang terus berputar, terus berlangsung, bahkan ada peningkatan, harapannya secara ekonomi juga mudah-mudahan ke depan kondisi ekonomi semakin baik, lapangan kerja juga semakin terbuka, dan tentu saja harapan kami sebagai petugas yang diberikan amanah oleh pemerintah, oleh negara untuk mengumpulkan penerimaan pajak, kami dapat melaksanakan pengumpulan penerimaan pajak bekerja sama dengan Bapak Ibu semua secara optimal, secara efektif, sehingga penerimaan negara atau penerimaan pajak yang diamanahkan kepada kami di KPP Gresik Selatan dapat kami wujudkan, dapat kami realisasikan. Kemudian yang ketiga, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dalam arahannya, sekali lagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan bahwa kami dalam melaksanakan tugas, kewenangan kami pastikan bahwa kami akan melaksanakan secara profesional dan berintegritas. Saya pastikan Bapak Ibu, bahwa seluruh pegawai yang ada di KPP Gresik Selatan akan melaksanakan tugas secara profesional dan integritas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kami berharap betul Bapak Ibu wajib pajak tidak akan dan tidak pernah untuk menjanjikan untuk memberikan apapun itu kepada kami, dan kami yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa kami tidak akan pernah meminta apapun dari Bapak Ibu semua. Kami akan profesional melakukan tugas kami, akan melaksanakan tugas kami sesuai dengan koridor ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Jadi kami pastikan seperti itu Bapak Ibu, sehingga harapannya apa? Harapannya seluruh tugas kewenangan dan seluruh kewajiban dari Bapak Ibu semua dapat dilaksanakan secara tepat, secara benar, sehingga harapannya seluruh proses pelaksanaan tugas yang kami laksanakan dapat berlangsung dengan baik. Kemudian berikutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu semua apabila dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan, ada kesalahan, dan harapan kami seperti disampaikan Pak Andi, walaupun ada kekurangan, ada kendala, karena memang secara efektif pasti akan lebih bagus, akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara tatap muka. Tapi karena memang kondisi masih pandemi COVID-19, kita harus menjaga betul-betul kesehatan kita bersama. Ya, pelaksanaan sosialisasi ini kami lakukan secara online, secara daring ya, sehingga mungkin ada kendala terkait dengan mungkin sarana dan sebagainya, atau koneksi dan sebagainya. Kami mohon maaf, tapi mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik,
nanti sampai dengan kurang lebih pukul 12. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, selama pelaksanaan sosialisasi nanti yang akan diberikan oleh Bapak Septiadi Panca Wibowo atau yang dipanggil Pak Bowo, Bapak Ibu silakan. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silakan untuk menyampaikan permasalahan atau pertanyaan, ya nanti akan ditanggapi atau dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Bowo dalam acara nanti diskusi setelah pengantar dari saya. Demikian Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wajib Pajak yang saya banggakan atas kehadiran pada kesempatan hari ini untuk sama-sama mendengarkan sosialisasi aplikasi Faktur 3.0 dan sekali lagi kami berharap Bapak Ibu semua sisa waktu 3,5 bulan ke depan mari sama-sama kita melakukan seluruh kewajiban kita untuk berkontribusi membangun negara yang kita cintai ini dengan cara tadi melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang memang Bapak Ibu harus lakukan, dan kami pastikan, kami janjikan bahwa kami juga akan melakukan tugas kewenangan kami secara profesional dan berintegritas. Demikian Bapak Ibu wajib pajak semua yang saya hormati dan banggakan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke acara berikutnya. Terima kasih Pak Priyo atas sambutan dan pengarahannya, perkenalan juga tadi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Bowo nanti, sedikit saya sampaikan pengantar bahwa e-faktur 3.0 ini pengembangan dari e-faktur 2.2. Tidak ada yang berubah di sana, hanya penyempurnaan dalam bentuk penambahan fitur pre-populated untuk pajak masukan dan PIB. Jadi nanti dengan e-faktur 3.0, Bapak Ibu wajib pajak tidak perlu lagi menginput secara key-in, menginput satu persatu pajak masukan maupun PIB-nya. Karena nanti secara sistem akan langsung muncul. PIB juga langsung muncul karena kita sudah melakukan host to host antara DJP dengan DJPC. Bapak Ibu sekalian, e-faktur 3.0 ini sebenarnya sudah dimulai sejak Februari 2020, diawali dari 4 KPP pilot project di LTO Jakarta. Kemudian secara bertahap, sampai dengan September kita sudah memulai untuk pilot project 5 KPP di KPP Pratama di seluruh Indonesia. Kemudian nanti mulai Oktober akan kita terapkan kepada seluruh PKP di semua KPP di Indonesia. Sama seperti kemarin yang e-Bupot juga kita terapkan secara bertahap, kemudian kita terapkan kepada semua wajib pajak. Kalau yang ini kepada semua PKP. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari setiap pengembangan aplikasi adalah untuk memudahkan wajib pajak, untuk akurasi dan mengurangi pemakaian kertas dan mengurangi intensitas tatap muka. Tapi bukan berarti kemudian Bapak Ibu tidak bisa berkonsultasi dengan kami. Kalau Bapak Ibu nanti mengalami kesulitan dalam pelaksanaan aplikasi ini, Bapak Ibu masih bisa berkonsultasi baik melalui helpdesk untuk datang langsung, melalui telepon, atau bisa melalui grup BA yang kita bentuk dari mulai kemarin. Grup BA ini adalah grup temporer yang akan kita bentuk sampai dengan pertengahan Oktober nanti untuk konsultasi ketika Bapak Ibu sudah mulai menggunakan aplikasi ini. Siapa tahu nanti Bapak Ibu akan mengalami kendala atau kesulitan, bisa langsung bertanya di grup WA, berdiskusi di grup WA yang akan dibantu nanti oleh Pak Bowo untuk menjawabnya. Bapak Ibu, untuk materi nanti silakan ketika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa menyampaikannya secara langsung dengan mengangkat tangan atau melalui chat di Zoom atau chat di YouTube. Perlu kami ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa kita masih ada fasilitas insentif perpajakan sampai Desember ini. Bagi Bapak Ibu wajib pajak yang belum memanfaatkan, silakan memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk PPh 21 yang ditanggung pemerintah, pengurangan PPh pasal 25, 22. Jadi Bapak Ibu masih bisa manfaatkan sampai Desember nanti. Caranya pun mudah, tinggal mengajukan permohonan melalui DJP online. Kalau Bapak Ibu masih mengalami kesulitan, bisa menghubungi AR-nya masing-masing. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung masuk ke materi sosialisasi e-faktur 3.0 yang akan disampaikan oleh Bapak Septiadi Panca Wibowo. Silakan Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, mungkin ada sebaiknya kita sedikit perkenalan dulu. Seperti tadi sudah dijelaskan, nama saya Saptiadi Pancawibowo. Saya akun representatif seksi Waskon 1 di KPP Pratama Gresik Selatan. Untuk hari ini, saya akan menjadi narasumber untuk acara sosialisasi aplikasi e-faktur 3.0. Jadi tadi telah dijelaskan, aplikasi e-faktur 3.0 ini akan berlaku efektif secara nasional mulai tanggal 1 Oktober 2020. Jadi sebentar lagi, yaitu tinggal menghitung hari aja, 2 mingguan kita sudah akan menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 semua. Oke, untuk materi pertama kita akan mempelajari apakah latar belakang dikeluarkannya aplikasi 3.0 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui, dulu waktu aplikasi e-faktur 2.2, input pajak masukan itu dilakukan secara manual. Nah, untuk beberapa WP itu merupakan suatu kendala karena ada beberapa WP yang memiliki pajak masukan dengan jumlah yang ribuan atau ratusan. Untuk mempermudah itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi e-faktur 3.0 dengan tujuan satu, untuk membantu wajib pajak mengisi SPT PPN secara lebih lengkap. Khususnya untuk form B1, untuk faktur pajak masukan yang berasal dari PIB, dan form B2 untuk faktur pajak masukan yang berasal dari faktur pajak dalam negeri. Selain itu, fitur terbaru dari aplikasi e-faktur 3.0 adalah pelaporannya dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT itu sudah terhubung dalam satu aplikasi. Jadi nanti kita akan membuat faktur dan pelaporan SPT dalam satu aplikasi berbasis web. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, dulu kita mau input manual PIB itu secara manual. Jadi ada kemungkinan ada kesalahan untuk memasukkan NTPN atau nomor PIB-nya. Terus untuk faktur pajak masukan dalam negeri, kita juga menginput manual. Dan untuk jumlah yang banyak, terkadang harus dibantu oleh QR Code ya, aplikasi QR Scanner. Jadi untuk beberapa WP dengan jumlah faktur pajak ribuan, beberapa menggunakan aplikasi QR Scanner dari pihak ketiga, jadi bukan aplikasi resmi DJP, dan itu menimbulkan risiko kebocoran data untuk wajib pajak yang menggunakan aplikasi QR Scanner. Oke, terus latar belakang yang ketiga adalah pelaporan SPT itu dilakukan di dua aplikasi yang berbeda. Jadi kalau kita ingat dulu di aplikasi 2.2, kita melakukan pelaporan SPT menggunakan aplikasi e-faktur desktop terlebih dahulu, membuat file CSV, kemudian di-upload di aplikasi DJP online. Nah, untuk mengatasi 3 masalah yang disebut di awal tadi, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi e-faktur 3.0. Aplikasi e-faktur 3.0 ini memberikan beberapa kemudahan untuk wajib pajak ke depannya, terutama dengan wajib pajak untuk faktur pajak masukan yang jumlahnya ribuan. Oke, ada 3 kelebihan dari aplikasi e-faktur 3.0. Yang pertama untuk pre-populated PM dari PIB. Jadi kita tidak perlu satu nomor key-in, artinya kita tidak perlu memasukkan satu persatu, tidak melakukan perampaman manual data dokumen PIB. Yang kedua, tidak ada lagi kesalahan input NTPN. Terkadang kan kalau kita melihat NTPN itu ada kesalahan melihat huruf, melihat angkanya, terkadang angka 0 berubah jadi O, atau huruf B bisa dilihat sebagai angka 8 karena tidak jelasnya cetakan dari NTPN-nya. Nah, dengan aplikasi e-faktur 3.0 itu semua dieliminasi, jadi kesalahan-kesalahan itu dieliminasi karena semuanya akan terisi secara otomatis dari wajib pajak, perekaman dari wajib pajak lawan transaksi Bapak Ibu sekalian.
Oke. Terus untuk pre-populated PM dari faktur pajak masukan dalam negeri. Terkadang ada beberapa yang menggunakan aplikasi QR code scanner untuk mempermudah input ke dalam aplikasi e-faktur. Tetapi dari pihak DJP selama ini tidak pernah menyarankan untuk memakai aplikasi QR code scanner, karena yang pertama itu berasal bukan dari pihak DJP sendiri, dan yang kedua adalah developernya itu bukan rekanan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Jadi keamanan data faktur pajak masukan Bapak Ibu sekalian kalau menggunakan QR code scanner itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan DJP ataupun wajib pajak. Nah, untuk menanggulangi masalah itu, mulai bulan Oktober nanti untuk secara nasional akan menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Oke. Terus kelebihan yang ketiga adalah pre-populated SPT. Nah, pelaporan secara pre-populated ini melalui e-faktur web-based. Artinya nanti pelaporannya kita akan menggunakan aplikasi berbasis web seperti yang selama ini dilakukan di DJP Online. Cuma nanti kita akan menggunakan aplikasi lain. Jadi nanti posting SPT dan pelaporannya itu dalam satu aplikasi. Jadi tidak dilakukan dalam aplikasi yang sendiri-sendiri. Kalau dulu kan di aplikasi e-faktur 2.2 kita melakukan posting SPT di aplikasi e-faktur desktop dan pelaporannya melalui aplikasi DJP Online. Untuk kedepannya, melalui aplikasi e-faktur 3.0, kita semuanya akan dilakukan di web-based, aplikasi berbasis web. Oke. Nah, implementasi e-faktur 3.0 ini sudah dimulai dari bulan September 2020 untuk nasional ya. Jadi ada piloting 5 KPKP per KPP. Jadi untuk KPP Gresik Selatan ini sudah dipilih 5 wajib pajak yang berstatus PKP untuk menjalankan terlebih dahulu pelaporan dan pembuatan faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Lalu untuk mulai 1 Oktober 2020, aplikasi ini akan diimplementasikan ke seluruh wajib pajak. Seluruh wajib pajak PKP yang terdaftar di KPP Gresik Selatan. Jadi semuanya akan wajib menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020. Saya akan menjelaskan langkah awal untuk update aplikasi e-faktur 3.0. Jadi ada 3 langkah awal yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah download update-annya, file update di situs e-faktur.pajak.go.id. Yang kedua adalah ekstrak file hasil dari downloadan tadi, dan yang ketiga adalah copy dan paste ke folder e-faktur 2.2 yang lama. Oke. Jadi file download di e-faktur.pajak.go.id silakan disesuaikan dengan operation system dari PC atau laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah disediakan ada beberapa pilihan, ada untuk operation system Windows, Mac, dan Linux. Dan untuk Windows ada 32 bit dan 64 bit. Setelah berhasil di-download, Bapak Ibu sekalian nanti silakan diekstrak. Nanti filenya adalah berbentuk file dengan ekstensi RAR. Jadi nanti silakan diekstrak. Ada 3 file yang harus dikopikan, yaitu filenya adalah berupa satu adalah file e-text invoice, file e-text invoice.exe, ada file e-text invoice main, dan file e-text invoice update. Oke, 3 file ini nanti Bapak Ibu sekalian copy dan paste ke folder e-faktur 2.2 yang lama. Jadi tidak ada instalasi. Jadi proses update-nya hanyalah proses copy dan paste saja. Saya rasa ini cukup mudah ya untuk dilakukan. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ada keraguan untuk melakukan update secara mandiri, bisa dengan mendatangi KPP. Nanti petugas helpdesk kita akan membantu untuk update ke e-faktur yang 3.0. Setelah kita melalui proses update, kita akan menuju ke proses penggunaan aplikasi e-faktur yang 3.0.
Kita tetap akan menggunakan e-faktur desktop yang lama, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada perubahan aplikasi sama sekali. Hanya ada penambahan fitur menu, berupa fitur menu, kalau Bapak Ibu lihat di fitur menu yang di atas ini, ada fitur menu pre-populated data. Oke. Setelah kita berhasil update, kita akan tampilannya seperti ini, sama seperti yang lama, tidak ada perubahan. Kita akan memilih local database dan kita akan klik tombol connect. Kita akan masuk dengan user admin yang lama dan password e-faktur desktop yang lama. Nah, kalau kita sudah berhasil mengupdate, akan muncul keterangan di sini versi aplikasi e-fakturnya adalah sudah berubah menjadi aplikasi e-faktur 3.0. Apabila keterangannya di sini masih aplikasi e-faktur 2.2, berarti update yang dilakukan masih belum berhasil. Tapi kalau sudah berubah menjadi 3.0, ini sudah berhasil dilakukan update. Oke, penjelasan untuk menu yang baru dari hasil update. Di menu pre-populated data ada 3 menu yang ditampilkan, yaitu menu faktur pajak masukan, dokumen impor, dan VAT refund. Yang kita akan jelaskan hari ini adalah 2 menu yang paling atas, yaitu untuk menu faktur pajak masukan dan dokumen impor. Selain menu pre-populated data, juga ada menu sinkronisasi kode CAP. Ini digunakan untuk membuat faktur pajak keluaran dengan kode 07 dan 08. Jadi 07 itu untuk kode faktur pajak keluaran yang tidak dipungut dan ditanggung pemerintah, 08 untuk kode faktur pajak keluaran yang dibebaskan PPN-nya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kemarin sempat memanfaatkan insentif PMK 28, itu kan PPN-nya ditanggung pemerintah ya. Nah, untuk e-faktur 3.0 ini, untuk kode CAP-nya itu ada sinkronisasinya, jadi tidak usah diisi tidak usah diisi manual, jadi akan ada muncul pilihannya untuk kode sinkronisasi CAP berdasarkan PMK-nya. Oke, untuk menu yang pertama, ini adalah daftar faktur pajak masukan pre-populated. Tampilannya hampir sama seperti yang lama, Bapak Ibu. Jadi, ada pilihan untuk search by masa pajak, tahun pajak, dan NPWP. Nah, untuk yang lebih mudahnya, kita bisa search melalui masa pajak dan tahun pajak. Setelah kita klik get data, kita masukkan kode CAPTCHA dan password e-faktur online kita. Setelah itu kita masukkan lagi kode verifikasi sesuai yang muncul di pop-up Windows-nya. Kalau sudah, kita klik validate, akan muncul data faktur pajak masukan yang telah direkam oleh lawan transaksi kita. Oke. Jadi faktur pajak masukan ini sudah terekam secara otomatis. Kita sudah tidak perlu lagi merekam secara manual, tidak perlu lagi input di menu faktur pajak masukan, jadi akan otomatis termuncul di sini, dan ini kita bisa pilih mana yang akan kita kreditkan, mana yang kita tidak kreditkan. Jadi untuk yang akan kita kreditkan akan masuk di menu B2, di lampiran B2, dan untuk yang kita kreditkan akan masuk di lampiran D3. Selama kita tidak pilih untuk upload atau kita tidak pilih data faktur pajak masukan ini harus dipilih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan pilih untuk upload apakah dimasukkan di B2 atau di B3. Kalau tidak kita pilih akan selamanya muncul di daftar faktur pajak masukan yang pre-populated ini. Oke. Kita bisa pilih semuanya dengan meng-highlight semua aplikasi, semua faktur pajak masukannya, atau kita bisa pencet Ctrl A untuk singkatnya. Kita akan otomatis memilih semua faktur pajak masukan yang muncul di daftar yang ada di daftar faktur pajak masukan pre-populated. Prosesnya sama seperti yang e-faktur 2.2, kita akan melakukan upload. Setelah kita upload, uploadernya akan jalan secara otomatis.
Dan dan faktur pajak tadi yang sudah berhasil diupload akan muncul di daftar faktur pajak masukan dengan status sudah approval sukses. Jadi tidak ada yang berbeda dengan e-faktur 2.2. Yang berbeda adalah proses pengisiannya saja. Jadi e-faktur 3.0 ini mengeliminasi proses input secara manual data faktur pajak masukan. Semua daftar faktur pajak masukan adalah berdasarkan data yang diisi oleh lawan transaksi Bapak Ibu sekalian. Jadi menghindari kesalahan input secara manual, baik itu NTPN ataupun yang lainnya, data yang lainnya. Untuk data PIB pun sama seperti itu. Kita lakukan validasi dulu. Setelah lakukan validasi, sama kita akan muncul daftar PIB yang telah diinput oleh lawan transaksi kita. Kalau dalam ini, data PIB ini berasal dari data Direktorat Bea dan Cukai ya. Jadi data PIB yang telah divalidasi oleh Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal BC, itu semua akan muncul di daftar dokumen PIB pre-populated kita. Jadi kita tinggal pilih semua data yang kita mau upload, dan kita klik upload, maka itu semua akan terupload secara otomatis. Untuk e-faktur 3.0 ini, pengkreditannya adalah sesuai masa pajak yang direkam oleh lawan transaksi kita. Jadi nanti saat kita memilih masa pajak yang kita pilih tadi di faktur, akan muncul daftar faktur pajak masukan yang akan kita kreditkan. Jadi faktur pajak masukannya dikreditkan sesuai masa pajak yang dilaporkan oleh lawan transaksi yang direkam oleh lawan transaksi. Jadi seperti faktur 2.2, beberapa wajib pajak dapat dilakukan pengerjaannya dalam satu PC atau laptop, tentunya dengan database yang berbeda ya. Dan pelaporannya itu akan dilakukan melalui web-based. Jadi aplikasinya bukan aplikasi desktop. Nanti kita akan terhubung secara online ke situs e-fakturnya. Jadi pelaporannya dilakukan melalui web. Jadi apakah satu PC bisa digunakan oleh beberapa WP? Bisa. Dengan konsekuensi database-nya harus disimpan di folder yang berbeda. Jadi tidak ada penumpukan database antara satu WP dengan WP yang lain. Tidak ada yang berubah dari e-faktur yang 2.2. Kalau faktur pajak masukan dibatalkan oleh lawan transaksi, berarti akan otomatis tidak muncul di daftar faktur pajak masukan pre-populated, jadi tidak bisa dipilih nanti seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan ke materi pelaporan SPT-nya. Oke, ada informasi penting untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita melakukan pelaporan melalui aplikasi berbasis web, kita harus menginstal dulu sertifikat digital ke peramban kita. Bisa ke Mozilla, bisa ke Google Chrome. Jadi saat kita sudah menginstal sertifikat elektronik ke Mozilla atau Google Chrome, secara otomatis saat kita melakukan login, jadi alamat webnya adalah seperti Bapak Ibu yang bisa lihat di sini, adalah https://e-faktur.pajak.go.id. Saya ulangi lagi, alamat web yang digunakan untuk pelaporan e-faktur 3.0 adalah https://e-faktur.pajak.go.id. Jadi semua pelaporan akan dilakukan melalui satu situs web dengan alamat yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika kita sudah menginstal sertifikat elektronik ke peramban kita, saat kita mengakses web tersebut, secara otomatis akan muncul nama identitas dari pengusaha kena pajaknya. Jadi nanti untuk login, kita tinggal memasukkan password dari e-faktur online kita. Jadi password yang digunakan adalah password saat kita mendaftarkan pertama kali menjadi PKP. Password itu dikirimkan lewat email Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ada yang lupa passwordnya, bisa dicek di email yang digunakan untuk pendaftaran, passwordnya apa. Atau kalau misalkan di emailnya
tidak ada atau emailnya sudah berubah, bisa mengajukan formulir permohonan kirim ulang password dan kode aktivasi ke KPP Pertambangan Gresik Selatan. Nanti akan kita berikan kode aktivasi dan passwordnya ke email yang baru. Baik, setelah kita melakukan login dengan password yang digunakan pada saat mendaftar pertama PKP, kita akan menemui tampilan seperti ini. Jadi ada 3 menu. Ada 2 menu, Ada menu profil PKP dan menu administrasi SPT. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita klik menu profil PKP. Jadi ada profil aplikasi. Profil aplikasi ini adalah profil untuk penandatangan SPT masanya, SPT masa PPN. Penandatangan ini bisa direktur, bisa kepala cabang, atau yang dikuasakan untuk menandatangan SPT-nya. Setelah kita input data penandatangannya, kita klik simpan perubahan, dan itu akan muncul sebagai nama penandatangan dicetakan SPT dari e-faktur web kita. Oke. Selain profil aplikasi, ada juga profil PKP. Untuk profil PKP ini sesuai dengan data yang diinput pada saat pendaftaran PWP. Jadi ini tidak bisa diupdate, tidak bisa dirubah datanya. Untuk perubahan data, itu harus menghubungi KPP terdaftar, dalam hal ini KPP Pertambangan Gresik Selatan. Apabila ada perubahan alamat, perubahan nomor telepon, atau perubahan penanggung jawab, dan lain-lain, itu bisa dilakukan melalui form perubahan data dan dimasukkan ke KPP Pertambangan Gresik Selatan. Kalau kita sudah mengupdate profil aplikasi dan profil pengguna, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya untuk pelaporan SPT adalah kita klik menu administrasi SPT. Oke. Menu yang pertama adalah menu monitoring SPT. Di sini akan muncul daftar SPT tahunan yang telah kita laporkan melalui e-faktur web berbasis web. Jadi untuk daftar SPT yang dilaporkan melalui DJP online, kita akan muncul di sini. Jadi di sini hanya daftar SPT yang sudah dilaporkan melalui aplikasi faktur berbasis web. Saat kita klik tampilkan, harusnya ada muncul daftar SPT-nya sudah pernah dilaporkan. Untuk membuat SPT, untuk melaporan SPT, di pojok kanan atas ini ada menu untuk posting SPT. Kalau kita klik, akan muncul pop-up window seperti ini. Ini prosesnya sama seperti kita posting SPT masa PPN di faktur 2.2. Jadi kita pilih masa pajak yang akan diposting di fakturnya. Kita klik submit dan akan muncul proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Nanti kita akan lihat proses selanjutnya. Di menu daftar SPT, di monitoring SPT akan muncul seperti ini. Apabila postingnya sudah sukses, di statusnya akan tertulis sukses posting. Dan kalau belum sukses, masih tertulis proses posting. Baik. Di e-faktur berbasis web ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat lampiran SPT seperti yang ditampilkan di e-faktur desktop ya. Jadi lampirannya sama, tidak ada yang berubah. Faktur pajak masukan yang sudah kita upload tadi akan secara otomatis muncul. Begitu juga kalau kita menginput faktur pajak keluaran di e-faktur berbasis desktop, akan otomatis muncul di sini. Setelah kita lihat lampiran yang detail, kita lihat lampiran AB berupa rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Kita cek apakah sudah benar penyerahan yang kita lakukan pada masa itu, dan perolehan pajak masukannya apakah sudah benar. Kita cek semua data yang akan kita laporkan. Kalau sudah, kita klik centang tombol pernyataan dan kita klik submit. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan file sertifikat digital
dan passphrase yang kita buat saat kita mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Oke. Setelah kita submit, kita akan submit SPT lampiran elektronik. Setelah selesai proses submit SPT lampiran elektronik, kita beralih ke halaman induk, ke SPT induk, sama seperti yang tadi kita cek datanya apakah sudah benar. Kalau ada kelebihan pajak, apakah kita akan kompensasikan, kita restitusikan, kita cek. Dan kita rasa semua data kita sudah benar, kita klik kolom pernyataan, dan kita klik submit. Maka secara otomatis kita akan memasukkan NTPN apabila ada kurang bayar. NTPN ini akan dicek secara online. Jadi apabila ada kesalahan dalam kode pajaknya, kesalahan dalam penulisan NTPN, itu akan tidak bisa terkonfirmasi. Jadi pastikan pada saat kita menyetorkan, kode pajaknya itu benar untuk kode pajak BPN, dan NTPN yang kita masukkan itu sudah benar, baik angka maupun hurufnya. Kalau semua sudah benar, akan secara otomatis muncul data pembayaran kita, dan ini akan bisa kita gunakan untuk konfirmasi pembayaran. Setelah semua selesai, SPT berhasil disubmit, kita akan kirim SPT dengan melampirkan file lampiran. File lampirannya bisa berupa bukti pembayaran dan SPT induk yang telah ditandatangani, dan kita klik kirim. Prosesnya sama dengan di DJP online Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang berbeda, hanya semuanya dilakukan dalam satu web. Jadi di sini kita posting SPT di e-faktur berbasis web, kita lapor SPT-nya pun dalam satu alamat web. Jadi tidak dilakukan dengan dua proses. Setelah kita sudah berhasil melaporkan, kita akan menerima bukti penerimaan elektronik seperti ini. Nah, itu berarti tanda kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan, SPT masa PPN kita. Mungkin yang tidak muncul di slide ini adalah nanti di aplikasi e-faktur berbasis web ada menu untuk download SPT tahunan dan data faktur pajak masukan. Jadi nanti untuk data faktur pajak masukan itu ada menu untuk download data pre-pop faktur pajak masukan. Datanya adalah berupa file CSV, data faktur pajak masukan yang sudah di-prepopulated oleh lawan transaksi kita, dan data SPT ini pun bisa di-download dan dicetak dalam bentuk PDF. Jadi jangan khawatir apakah datanya itu aman, apakah kita bisa punya arsip, bisa, kita bisa ambil dari aplikasi e-faktur ini. Jadi datanya tersimpan secara rapi dan aman, tidak ada data yang hilang. Jadi untuk pengarsipan masih tetap bisa dijalankan dengan baik. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian, e-faktur 3.0 ini digunakan untuk masa pajak Oktober 2020. Apabila ada pembetulan untuk masa pajak sebelum Oktober 2020, itu tetap dilakukan melalui e-faktur berbasis desktop dan dilaporkan di DJP online. Jadi semua SPT yang sebelum masa pajak Oktober 2020 tetap untuk masa pembetulannya dilaporkan melalui DJP online dengan file CSV dan PDF yang dibuat dari aplikasi e-faktur desktop. Untuk kedepannya setelah masa Oktober 2020, pembetulan maupun SPT normalnya itu menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 dan dilaporkan melalui situs web.efaktur.pajak.go.id. Baik. Sekian penjelasan saya tentang aplikasi Faktur 3.0. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa tadi ada sedikit kesalahan dalam penjelasan saya. Jadi Faktur 3.0 ini digunakan mulai masa pajak September yang dilaporkan di bulan Oktober. Dan untuk beberapa PKP itu sudah mulai melakukannya. Tetapi untuk yang berikutnya, untuk yang secara nasional itu dilakukan mulai masa pajak Oktober penggunaannya. Untuk faktur pajak keluaran itu tetap proses bisnisnya tetap seperti yang lama, tidak ada yang berubah. Kita tetap membuat faktur pajak keluaran melalui faktur berbasis desktop. Jadi
Untuk NPWP 000 tetap bisa digunakan, tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah dengan aplikasi faktur 3.0 ini. NPWP 000 ini masih tetap bisa digunakan untuk faktur pajak keluaran yang digunakan melalui aplikasi desktop. Untuk password ini berbeda dengan passphrase. Jadi password ini adalah password yang digenerate dari sistem, itu akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Sedangkan passphrase ini adalah untuk membuka sertifikat elektronik kita, itu kita membuat sendiri passphrase-nya. Jadi passphrase-nya ini kita input sendiri, sedangkan password-nya digenerate dari sistem. Password ini digunakan untuk login di ifaktur.pajak.go.id dan passphrase akan kita gunakan untuk membuka file sertifikat elektronik. Web e-faktur ini digunakan hanya untuk pelaporan saja. Pembuatan faktur pajak keluaran itu tetap dilakukan melalui e-faktur berbasis desktop, sedangkan upload faktur pajak masukan juga dilakukan melalui e-faktur berbasis desktop. Sedangkan DJP online untuk kedepannya setelah dikeluarkannya e-faktur 3.0 ini, itu tidak digunakan lagi untuk pelaporan SPT normalnya. Tetapi kalau ada pembetulan untuk masa-masa sebelum masa September, itu tetap menggunakan DJP online. Jadi cut-off-nya adalah mulai masa September 2020 yang dilaporkan di bulan Oktober. Untuk SPT masa September 2020 dilaporkan menggunakan e-faktur berbasis web, e-faktur 3.0 di web.ifaktur.pajak.go.id. Untuk masa sebelumnya, termasuk pembetulannya, itu tetap dilaporkan melalui DJP online. Untuk faktur pajak pengganti, apabila dari supplier kita sudah membuat faktur pajak pengganti dan sudah di-upload, saat kita mencari datanya melalui faktur, menu data pre-populated, otomatis itu akan muncul sendiri di daftar faktur pajak masukan yang sudah pre-populated. Jadi kita tidak perlu lagi menginput manual. Jadi apabila supplier sudah melakukan faktur pajak pengganti dan sudah dilaporkan faktur pajak penggantinya, sudah diupload, maka itu tetap akan muncul di list faktur pajak masukan pre-populated kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada yang mencoba untuk masuk ke e-faktur web dan mendapatkan notifikasi Anda tidak terdaftar sebagai pengguna e-faktur web. Jadi untuk sementara memang di KPP Pratama Gresik Selatan ini untuk masa yang September ini baru 5 wajib pajak yang ditunjuk sebagai piloting. Jadi baru ada 5 wajib pajak yang berhak menggunakan e-faktur web 3.0. Untuk wajib pajak yang lainnya itu baru bisa digunakan pada tanggal 1 Oktober 2020. Sebelum itu hanya 5 wajib pajak yang ditunjuk saja yang bisa menggunakan e-faktur web pajak.go.id. Jadi kalau faktur pajak sudah dibatalkan oleh lawan transaksi, maka itu kan tidak akan muncul di list faktur pajak pre-populated kita, dan itu tidak akan bisa kita kreditkan lagi faktur pajaknya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang sosialisasi aplikasi faktur pajak 3.0. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Bapak Ibu sekalian menyenangkan hari ini. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian sosialisasi aplikasi faktur 3.0 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bowo, Pak Saptiadi Pancawibowo atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan yang nyangkut, yang sudah disampaikan melalui YouTube atau Zoom, tapi belum terjawab, silahkan disampaikan lagi melalui grup WA ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu merasa masih ada pertanyaan yang belum terjawab, yang sudah disampaikan, diketikkan di chat aplikasi Zoom maupun di YouTube, nanti silahkan di copy paste ke grup WA. Jadi nanti supaya Bapak Ibu tetap bisa melakukan diskusi di WA group yang akan secara temporer kita bentuk grupnya sampai pertengahan Oktober nanti. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mungkin perlu saya ringkas materinya. Jadi
materi e-faktur 3.0 ini sebenarnya hanya pengembangan dari e-faktur 2.2. Jadi ada penambahan fitur dalam bentuk pre-populated, pajak masukan, dan PIB. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengetik atau key-in lagi, cukup mengambil datanya by system. Karena kalau PIB sudah host to host dengan Direktorat Jenderal Pajak, antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan lebih akurat datanya serta lebih terjaga kerahasiaannya. Kemudian untuk yang lainnya, fitur-fitur lainnya masih sama dengan fitur di e-faktur 2.2. Jadi mengenai jangka waktu pengkreditan pajak masukan, terus kemudian retur dan lain-lain kurang lebih sama. Terus kemudian pelaporannya yang tadinya melalui CSV di DJP online, sekarang menggunakan web-based. Jadi hanya itu aja perbedaannya. Kurang lebih arahnya ke kemudahan bagi wajib pajak, akurasi data, dan kerahasiaan data. Bapak Ibu sekalian, dari kami cukup itu materinya. Sekali lagi kami sampaikan, kami ingatkan bahwa masih ada fasilitas insentif perpajakan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan oleh wajib pajak sampai dengan Desember nanti, baik terkait PPh 21 ditanggung pemerintah, kemudian pengurangan PPh pasal 25 yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan sampai Desember nanti untuk membantu wajib pajak dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup materi hari ini. Kalau kira-kira Bapak Ibu masih ada yang belum bisa dipahami, silahkan di chat di grup WA, atau Bapak Ibu bisa telepon langsung ke KPP, atau datang melalui janji temu ke petugas helpdesk. Kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan hari ini, karena ini merupakan hal yang sedikit baru, akan mungkin tidak langsung bisa dipahami, dan baru masalahnya mungkin baru akan muncul ketika aplikasi tersebut dipraktekkan di awal Oktober nanti. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bowo tadi, beberapa wajib pajak memang sudah menggunakan aplikasi itu di September, tapi sebagian besar keseluruhan PKP nanti baru akan menggunakannya di masa Oktober yang dilaporkan di bulan November. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersedia hadir di acara hari ini melalui Zoom. Mohon maaf bila kami masih belum bisa memberikan layanan yang terbaik, belum bisa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam bentuk tatap muka yang mungkin biasanya lebih efektif. Jadi memperhatikan protokol kesehatan, kami masih akan menggunakan cara Zoom untuk menghindari kontak langsung, untuk menjaga Bapak Ibu juga supaya tidak perlu harus bepergian dari tempat kerja atau dari tempat tinggal. Sekali lagi dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memperhatikan materinya. Silahkan nanti dilanjutkan di WA Group. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.